Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua, dan selamat datang lagi di Reborn Sunda Anime Channel. Di video kali ini aku bakal bahas alur cerita Masal Magic and Muscle manga chapter 64 sampai 65. Sebelum pada pembahasan, jangan lupa untuk dukung dan support channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe-nya. Awal cerita Masal Magic and Muscle manga chapter kali ini dibuka dengan memperlihatkan bagaimana Dot, Lance, dan Margaret menyerang para monster yang berkeliaran di arena ujian pemilihan menggunakan sihir khas mereka masing-masing. Yang anehnya, walaupun sudah berusaha dimusnahkan, namun gerombolan makhluk bermata satu ini terus saja bermunculan dan tak ada habisnya. Dan yang makin membingungkannya lagi, ketika monster-monster mengerikan itu berlarian ke arahnya, dari kejauhan, sahabat Mas bernama Dot ini melihat ada sosok bayi di antara para makhluk bergigi runcing itu. Tak berselang lama seusai Dot melihat sosok bayi tersebut, tiba-tiba saja dia berubah wujud menjadi bayi yang hanya bisa berkata gugu gaga. Sementara di sisi lain, si bayi yang tadi dilihatnya justru berubah wujud menjadi sosok orang dewasa. Rupanya, bayi yang bisa berubah menjadi dewasa dalam hitungan menit tersebut masih merupakan anak buah dari Inosenjiro, tepatnya prajurit napi hukuman mati. Dia adalah salah satu dari 6 kriminal Ken bernama Sister Baby. Bawahan Inosenjiro yang satu ini memiliki kemampuan sihir bisa merubah siapapun menjadi bayi tanpa pengalaman dan keterampilan percis seperti yang dialami oleh Dot. Lantaran belum percaya akan apa yang dijelaskan oleh si kriminal Ken, Dot pun mencoba menyerangnya menggunakan tongkat sihir. Akan tetapi, setelah merapal mantra ternyata sihirnya sama sekali tidak bekerja. Seakan merasa terancam, Dot pun langsung kabur menjauhi Sister Baby dan segera meminta bantuan pertolongan dari Lance. Akan tetapi, setelah menemukan sahabatnya, masalah baru yang dihadapi oleh Dot adalah komunikasi. Karena sudah menjadi bayi, Dot tidak bisa berbicara seperti sebelumnya, sehingga Lance tak mengerti satu kata per kata yang keluar dari mulut si penyihir berambut merah ini. Nah, pada saat Lance berusaha memahami apa yang dikatakan oleh temannya itu, tiba-tiba si kriminal Ken memanfaatkan momen tersebut untuk menyerangnya. Beruntung, Lance dengan sigap berhasil menyelamatkan Dot beserta dirinya. Selain itu, Lance juga berusaha digempur sekaligus oleh beberapa makhluk titisan Dajjal. Mau tak mau, di sini meskipun agak kesulitan, Lance berupaya menyerang mereka sembari membawa tubuh sahabatnya yang berubah menjadi baby. Namun ketika melihat ada sebuah mainan tergeletak di tanah, Dot lepas dari penjagaan Lance. Bayi penyihir tersebut berusaha mengambil mainan itu karena terbawa suasana. Melihat hal tersebut, penyihir bergaris ganda ini pun sesegera mungkin mencoba membawa kembali Dot. Sialnya, di saat ia berlari, dia malah terkena sihir si kriminal Ken yang tentu saja berakhir menjadi bayi seperti sahabatnya. Dalam situasi seperti ini, pastinya mereka berdua akan jadi sasaran empuk bagi monster-monster yang ada di arena. Ditambah lagi, insting bayi yang mereka rasakan saat ini sungguh-sungguh akan jadi masalah bila tak bisa mengendalikan diri dari rayuan sebuah mainan. Anak buah Inosenjiro yang satu ini pun mengatakan kalau kekalahan Dot dan Lance sudah ditentukan sejak mantranya mengenai mereka berdua. Karena efek dari mantranya ini membuat mereka hanya bisa memakai 1/10 dari kekuatan sihir mereka. Ia pun merasa tak ada yang lebih baik daripada pertarungan sepihak melawan musuh yang tak berdaya. Lantaran mereka tak bisa melawan, jadi dirinya tak beresiko terluka sedikit pun. Untuk mengakhiri pertarungan ini, Sister Baby memerintahkan makhluk-makhluk ganas yang ada di sekitarnya agar menyerang kedua bayi penyihir tersebut. Akan tetapi, tak diduga dalam wujud seorang bayi, Lance ternyata masih bisa mengeluarkan sihir gravitasi yang dalam sekejap mampu melumpuhkan Sister Baby dan para suruhannya. Dari dalam lubuk hati, Dot menilai membatasi kekuatannya tak membuat perbedaan besar. Lance mengatasi kurangnya kekuatan dengan fokus pada area yang lebih kecil. Dot pun tak meragukan kalau Lance memiliki sihir yang sangat kuat dan ia berani menyebut kalau sahabatnya ini memang murid terbaik tahun ini. Setelah berhasil mengalahkan Sister Baby, Lance dan Dot
kembali ke wujud seperti sedia kala. Sementara itu, di bagian sisi yang lain, diperlihatkan Mas Barnett nampak sedikit murung karena lupa siapakah penyihir mengerikan yang ada di depannya ini. Lanjut ke chapter berikutnya, di mana kali ini diperlihatkan sang visioner suci Ryogren bersama dengan salah satu staf biro sihir nampak sedang menuju ke lokasi arena ujian pemilihan dengan menggunakan sapu terbang. Dalam perjalanannya, staf biro sihir itu pun seketika bertanya kepada sang tongkat cahaya tentang apa hubungan antara Tuan Walberg dan Innocent Zero. Kemudian, sembari terbang secara rinci, Ryogren pun menjelaskan jika masyarakat yang kita kenal saat ini dahulu dibangun oleh satu penyihir hebat yang merupakan seorang arsitek yang nantinya akan menjadi sang visioner suci. Dia memiliki kekuatan yang bisa dibilang luar biasa, dan nama penyihir itu adalah Adam. Dalam kehidupan, tak ada yang bisa melawan sihir kegelapannya. Walberg dan Innocent Zero adalah murid-murid dari Adam, yang tentu saja mereka sama-sama kuat. Menurutnya, jika mereka menyerang setelah tahu akan hal itu, mereka pasti punya rencana rahasia. Berpindah ke tempat berbeda, di mana di sana diperlihatkan Walberg sedang berhadapan dengan sahabat lamanya yang sesat, yaitu Innocent Zero. Karena baru bertemu kembali, penyihir jahat itu pun lalu bertanya, apakah kamu merasa sama senangnya denganku untuk bisa bertemu kembali? Namun belum sempat kepala Akademi Sihir Eastern ini menjawab, Walberg seketika dikejutkan dengan hal di luar nalar di mana ia melihat wajah Innocent Zero rata seperti hantu gepeng. Dan tak hanya itu saja, rupanya Innocent Zero juga dapat mengubah penampilannya menjadi sosok wanita yang sepertinya merupakan sahabat dari Walberg. Melihat hal mengerikan seperti itu, lantas Walberg pun bertanya, "Kau telah meninggalkan sisi manusiamu?" Innocent Zero pun menjawab bahwa dirinya lebih manusia dari siapapun. Dirinya memiliki keinginan yang sangat manusiawi. Karena keserakahannya tak ada batasnya, itulah kenapa hari ini dirinya akan membawa pulang Mas Barnett dan juga untuk membunuh kepala Akademi Sihir Eastern tersebut. Sebagai keseriusannya, Innocent Zero pun lalu mengeluarkan sebuah mantra terlarang bernama Time the Living Dead. Di saat kepala Akademi Sihir Eastern sedang terancam dengan lawan yang akan dihadapinya, di sisi lain, Mas sepertinya masih tidak bisa mengingat orang yang berada tepat di hadapannya. Hal ini bisa terjadi kemungkinan Mas sedang ingin memakan makanan favoritnya sehingga dalam sudut pandangnya kepala Selwar ini terlihat enak seperti kue sos. Lantaran sudah sangat muak, Selwar langsung menyerang Mas menggunakan sihir duri-duri besinya. Hal ini ia lakukan supaya setidaknya Mas mengingat hal-hal tersebut. Selain itu, Selwar pun mencoba memprovokasi Mas dengan mengatakan bahwa dirinya mendengar teman kecil Mas itu selamat. Dia memang seperti kecoa. Setelah dirinya membunuh Mas, Selwar akan memastikan dia benar-benar mati. Namun sayang, walau Selwar mengatakan hal ini itu, nampaknya ekspresi wajah Mas lurus-lurus saja. Dan sebaliknya, Selwar lah yang justru terprovokasi oleh Mas. Kemudian di panel selanjutnya, diperlihatkan Selwar berusaha menghujani tubuh Mas dengan sihir Carborain. Akan tetapi, tak lama salah satu pimpinan kelompok Innocent Zero itu nampak terkejut ketika melihat Mas berlari di atas sihirnya. Lantaran terlalu terbuai dengan momen itu, Selwar harus rela wajahnya dihantam keras pukulan tangan Mas. Sembari menepuk dada, Mas pun berkata kalau dirinya sudah ingat sekarang. Kau yang pakai duri-duri itu kan? Ditambah lagi, dirinya sudah pernah melihat trik itu. Jadi, itu takkan mengejutkannya lagi. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Oke teman-teman, demikianlah pembahasan alur cerita Masal Magic and Muscle manga chapter 64 sampai 65. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir dan menonton video ini sampai selesai. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.